jika Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka, bukankah itu Allah tidak adil? Saya yakin terhadap Allah. Salah satu contohnya, dalil adanya Allah, dalil sifat wujud adanya Allah apa? Wujudu hadhil makhluqat. Kamu yakin Allah ada? Yakin. Mengapa kamu yakin? Wujudu hadhil makhluqat. Karena adanya makhluknya. Masa ada makhluk tidak ada yang menciptakan, tidak ada khaliq? Bagaimana kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada? Atau Allah tidak menciptakan makhluk? Apakah kamu tetap yakin bahwa Allah itu ada? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, para santriyin, santriyah yang kakak cintai, alhamdulillah hari ini kita semua bisa kembali berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka menjalani salah satu kewajiban kita, yakni tholabul ilmi atau mencari ilmu atau menambah wawasan kita, di mana mencari ilmu adalah sebuah keniscayaan kita sebagai makhluk hidup, terlebih lagi sebagai orang yang beriman, menjadi suatu kewajiban. Karena sebuah peradaban itu tidak akan maju, sebuah peradaban itu tidak akan berkembang ketika orangnya menutup diri dari ilmu, dari mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu sebuah hal yang sangat penting, sehingga pantas saja Islam mewajibkan, Rasul mewajibkan pada kita, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain, bagi siapapun yang mengaku dirinya Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ya. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang mempelajari ilmu. Itu harus kita syukuri. Hari ini kita akan kembali membahas atau mengkaji kitab Bahjatul Wasail yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara, orang Banten. Alhamdulillah. Masih di halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 32. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqin. Bahasa Indonesia delanya. Bahasa Sunda heula we. Wa min ta'atil qalbi, jeung eta tetep tina sebagian taat-na hate. Al imanu eta iman billahi ka Allah taala. Wal yakinu jeung yakin ka Allah taala. Wa min ta'atil qalbi, jeung eta tetep tina sawarehna taat ka Allah. Al-imanu eta iman billahi ka Allah ta'ala. Fa arkanul imani, maka ari rukun-rukun iman arbaatun eta aya 4. Aya lama kahiji yen nyaho si jalma annallaha kana sanyana Allah ta'ala wahidun eta hiji. La tsaniya lahu, la tsaniya teu aya duana, teu aya anu kadua, lahu eta tetep pikeun Allah. Alimun
Muka duana anu uninga la jahlah teu aya bodoh ma'ahu eta tetep sarta Allah Ta'ala. Qadirun anu katiluna anu kawasa la ajza teu aya apes ma'ahu eta tetep sarta Allah Ta'ala. Adilun anu adil la juro teu aya lacut teu aya curang ma'ahu eta tetep sarta Allah Ta'ala. Kada eta kitu fit tuhfatil wafiyah anu tetep aya dina kitab Tuhfatul Wafiyah. Wal yakinu jeung kaduana yakin bi ayat takida ku yen nekatkeun si jalma bi qalbihi ku hatena si jalma dinal islami kana agama Islam i'tiqadan kalawan nekatkeun jaziman anu pasti kholian tur anu kosong minasyukuki tina karaguan tina kamangmangan ma'an mutki sarta ngucapkeun bi syahadataini kana dua kalimat syahadat. Wa min taatil qalbi dan sebagian dari ketaatan hati itu al imanu yakni iman billahi kepada Allah wal yakinu dan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku, para santriin-santriah yang kakak cintai ya. Amin gitu. Hari ini setelah kemarin kita membahas tuntas terkait maksiat hati atau dosa-dosa hati, maka hari ini kita akan membahas terkait ketaatan hati atau ketundukan hati ya. Wa min taatil qalbi dan sebagian dari ketaatan hati. Mengapa sebagian? Karena ketaatan hati itu banyak sekali ketaatan hati. Nah, sebagiannya itu kita bahas yang paling intinya dulu, yang paling tingginya derajatnya dulu ya. Yani al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman. Sering kita mendengar. Karena apa? Karena iman kepada Allah itu menjadi kunci utama atau kunci pokok dari segala amal-amalan. Amal lain itu tergantung dari keimanan orang. Artinya apa? Artinya tatkala kita menjadi orang yang beriman, tatkala hati kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi faktor utama diterimanya amal-amalan lain. Seseorang melakukan perbuatan baik, tapi di dalam hatinya tidak beriman. Misalkan non-muslim atau kafir, atau mungkin lagi ateis, mungkin tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan, tidak percaya terhadap keberadaan Allah, maka tatkala dia melaksanakan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu hanya bermanfaat untuk dirinya dan selama di dunia saja. Tidak akan bermanfaat untuk nanti di akhirat. Artinya apa? Artinya pekerjaan baiknya itu tidak nembus sampai ke akhirat. Tidak akan mendapatkan manfaat atau ganjaran atau pahala dari perbuatan baiknya itu. Maka mengapa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi poin penting, menjadi hal pokok dalam ketaatan hati. Lalu apa arti dari iman? Iman itu naon iman teh? Apa itu iman? Kita sering mendengar iman. Kalau kita melihat kamus KBBI, iman itu kan artinya percaya. Mempercayai sesuatu artinya iman, percaya. Nah, dalam bahasa Arab, iman itu adalah kalimat masdar. Amana yuminu imanan. Artinya tunduk, percaya, dan tunduk. Itu iman. Kalau menurut para ulama, itu lebih diperjelas lagi. Iman itu artinya al-qawlu bil lisan, wa tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini, membenarkan dengan hati,
Wa tasdiqu bil lisan itu membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, direalisasikan. Ya. Nah, maka itu iman. Jadi iman itu harus sinergi, bisa disebut iman itu harus sinergi antara perkataan dan keyakinan dan perbuatan. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa iman itu ialah iddi'an wal qabul. Mengakui dan menerima. Ngaku jeung narima. Yang ngaku jeung narima. Lamun ngaku hungkul, jika seseorang hanya mengakui saja, itu tidak mencukupi, tidak masuk dalam standar iman. Begitupun juga jika seseorang hanya menerima tapi tidak mengakui. Nah, salah satu contoh yang konkretnya saja, misalkan Asep teh putus jeung kabogohna. Setelah sekian lama putus, akhirnya teh datanglah surat undangan dari sang mantan. Tuh. Dalam surat undangan itu ada tercantum nama mantan Asep akan menikah dengan orang lain. Ada tanggalnya, ada tempatnya, dan sebagainya. Mendengar sang mantan sudah nyusul duluan, sementara Asep belum payung kene, masih jomblo, maka hati teh serasa bergetar, berdetak, nanti lebih kencang. Waduh, urang kasusul cenah ku mantan geus kawin deui ari urang encan. Nah, kemudian terjadilah pernikahan. Setelah pernikahan, Asep ada dua kemungkinan. Pertama bisa menerima. Yang kedua bisa mengakui. Jadi iddi'an itu ngaku, qabul itu menerima. Mun aya nu nanya teh, tuh mantan maneh geus kawin deui. Nya memang gitu. Ada geulis. Mengakui bahwa mantannya sudah menikah. Tapi bisa saja hati Asep tidak menerima. Saya tidak menerima mantan saya kawin lagi. Mengakui mah bisa kulisan. Ngaku. Tapi menerima mah kudu ku hate jeung ku perbuatan. Direalisasikan dengan hati dan perbuatan. Mengakui dan menerima. Jadi geus ngaku teh terima. Kamari Pilpres Prabowo jeung Jokowi. Kemudian hasilnya diumumkan Jokowi menang. Maka pendukung Prabowo kan aya anu ngaku hungkul tapi teu narima, aya ngaku dan narima. Konsekuensi dari sebuah kontestasi itu ada yang kalah, ada yang menang. Nah, menerima kekalahan banyak orang hanya sekedar mengakui hungkul tapi tidak menerima. Pokoknya selama si eta memimpin, selama Jokowi memimpin, misalkan analogi hungkul, saya tidak akan bayar pajak. Hari mengakui hanya mengakui, dan kumaha deui, istilah hati ki segala rupa. Tetapi tidak menerima, saya mau bayar pajak. Saya tidak akan menjadi warga negara yang baik. Dah sebagai pembangkang, terus memberontak, beroposisi terus. Nah, Anda tidak menerima. Jadi ayat mengakui dan menerima. Begitupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aya jalmi anu sakadar ngaku yen Allah teh pangeran, yen Allah itu adalah Tuhan, hanya sekedar ngaku. Tapi hatinya tidak menerima. Kemudian badannya tidak merealisasikan keimanan itu. Maka eta disebut non munafik. Disebut nate munafik. Mulut mengakui, hati mah mungkir. Hati mah tidak menerima. Apalagi jika direalisasikan dengan perbuatan. Seperti itu. Jadi iddi'an dan qabul, mengakui dan menerima. Jadi ya harus sinkron. Geus ngaku teh kudu narima. Geus ngaku teh kudu narima. Teu bisa ngaku hungkul, da moal mungkin narima lamun teu ngaku. Maka lamun geus ngaku kudu narima. Paham ya? Jadi seperti itu iddi'an dan qabul. Itu adalah iman. Eta keimanan teh. Amanah
yu'minu imanan. Percaya dan taat dan patuh. Jadi al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini, membenarkan dengan hati. Wa tasdiqu bil lisan itu membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, direalisasikan. Ya. Nah, maka itu iman. Nah, orang yang hanya melaksanakan salah satu dari ketiga-tiganya itu disebut munafik. Hanya mengakui unggul dengan lisan tanpa dibenarkan dengan hati, apalagi dilaksanakan dengan perbuatan, maka itu bukan iman. Gitunya, bukan iman, itu munafik itu namanya. Kalau mengingkari seluruhnya, ya dengaku lisan, ya tidak membenarkan dengan hati, ya tidak melaksanakan dengan perbuatan, itu mah bukan iman, tapi kafir. Lawanan dari iman adalah kafir. Gitu ya. Pertama, orang yang mengingkari keseluruhannya berarti tidak beriman. Adik-adikku, para santriyah yang kakak cintai, lalu apa yang harus kita imani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang harus kita imani, yang harus kita percayai dengan sepenuh hati, dan kita siap melaksanakan keimanan itu, merealisasikan keimanan itu dengan perbuatan, yakni segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik uluhiyahnya, rububiyahnya maupun mulkiyahnya. Makanya di dalam surat An-Nas itu diuraikan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku meminta perlindungan, birabbin nas, kepada Robnya manusia, malikin nas, kepada maliknya manusia, ilahin nas, kepada ilahnya manusia. Jadi rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ya. Jadi Allah itu pertama Rob, anu ngurus urang sadayana, anu ngurus makhluk. Malikin nas, maliknya anu ngarajaan urang sadayana, sehingga kita menjadi abid, seorang hamba. Ilahin nas, anu mangeranan, anu menjadi Tuhan kita semua, sehingga kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulkiyah, rububiyah, uluhiyah, kita harus mengimani seluruhnya. Kemudian juga di sisi lain mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dzatihi fiddat wasifat wal af'al. Dzatihi, zat Allahnya, bahwa Allah itu ada wujud. Sifatihi, dina sifatna, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan. Jadi seperti itu ya. Sampai sini paham tuh? Ya. Jadi kita harus beriman kepada Allah, ya. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab Bahjatul Wasail, itu dijelaskan fal arkanul imani arba'atun. Maka rukun-rukun iman itu ada 4. Maksudnya apa? Maksudnya implementasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pokoknya itu mengimani 4 hal. Yang pertama, ayya'lama annallaha wahidun. Dirinya itu mengetahui bahwa Allah itu esa, la tsaniyalah, tidak ada duanya. Jadi Allah itu satu bukan bagian dari yang lain, atau satu bukan gabungan dari yang lain. Salah satu contoh, satuna Allah, tidak ada duanya. Buku ini, kitab ini satu. Kitab ini satu.
Tapi satunya kitab ini ialah gabungan dari lembaran-lembaran. Kitab ini satu, tapi satunya itu gabungan dari lembaran-lembaran. Nah, Allah bukan seperti itu. Allah itu satu, tapi bukan gabungan dari yang lain. Jadi tidak ada Allah satu, Allah dua, Allah tiga, Allah empat, kemudian disatukan menjadi Allah. Beda dengan agama lain. Ada Trinitas misalkan, bukan bermaksud untuk menyinggung agama lain, akan tetapi konteksnya ini mah konteks dalam pemahaman keislaman. Karena ini disiarkan online, jadi kakak harus berhati-hati juga. Karena menjadi konsumsi publik, nanti kakak disebut menghina agama lain, bukan. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ini mah dalam konteks memberikan pengertian tentang Allah itu satu, tidak ada duanya, tiganya atau tiganya kepada internal umat Islam secara santri. Jadi Allah itu satu, bukan bagian atau bukan gabungan. Bukan gabungan dari yang lain. Tadi contohnya ini kitab ini satu kitab, namanya ini apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Tapi gabungan dari lembaran-lembaran. Nah, pas lembaran-lembaran ini kita cabut, maka si lembaran ini tetap satu, tidak berkurang. Satu lembar, ini satu buku. Buku ini satu. Disoikan salembar, tetap satu. Jadi gabungan. Nah, itu salah satu contoh satu, tapi gabungan dari yang lain. Ada bagian. Kalau bagiannya seperti ini. Angka satu itu adalah bagian dari angka-angka yang lain. 1, sebelumnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bagian. Nah, kalau satunya Allah itu tidak ada 2, 3, tidak. Ada gabungan mah dari rangkaian-rangkaian, gabungan dari elemen-elemen digabungkan menjadi satu, itu gabungan. Kalau bagian mah contoh seperti angka. Angka satu itu ialah bagian dari angka-angka. Jadi setelah satu ada 2, ada 3, dan seterusnya. Allah itu bukan bagian dan bukan gabungan. Allah itu esa, satu. Satu, tidak ada 0, tidak ada 2, tidak ada 3. Nah, kemudian alimun la jahla ma'ahu. Bahwa Allah itu mengetahui la jahla ma'ahu. Tidak disertai dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan makhluk seperti kita. Kita mengetahui sesuatu itu karena ketidaktahuan dan juga disertai dengan ketidaktahuan. Contoh, sebelum kita belajar kita tidak tahu. Setelah belajar baru tahu. Itu kita makhluknya. Jadi tahunya kita adalah setelah diberitahu, setelah belajar. Dan tahunya kita hanya tahu yang kita pelajari. Yang tidak kita pelajari, kita tidak tahu. Ada 2 ya. Tahunya kita setelah ada yang memberitahu. Alimnya kita setelah kita ada yang mengajari. Dan tahunya kita itu hanya mencakup hal yang diberitahu atau yang kita pelajari. Kita mempelajari ilmu fisika, yang kita ketahui hanya ilmu fisika. Ilmu sosial misalnya kita tidak tahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha tahu, segala hal Allah tahu. Tanpa didahului dengan ketidaktahuan, serta tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Maka itu pengertian alimun la jahla ma'ahu. Allah itu yang Maha mengetahui tanpa disertai dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Tidak ada yang Allah tidak ketahui. Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, qadirun la ajza ma'ah. Allah itu Maha mampu, Maha kuasa, tidak disertai dengan keapesan atau ketidakmampuan. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu berkuasa setelah diberi kekuasaan. Sebelum diberi kekuasaan dia tidak berkuasa. Dia tidak mampu. Dan juga mampunya makhluk itu hanya sebatas sesuatu yang kita mampu. Contoh,
Aya besi misalkan 50 kilo. Sebelum kita diberi kemampuan, artinya orang teh kelelus, apa yang kita makan diberi energi, akhirnya kita mampu mengangkat itu. Dan setelah mampu mengangkat itu, belum tentu kita mampu mengangkat yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih berat. Hanya mampu di situ. Itu, paham tuh sampai sini? Jadi mampunya makhluk itu diberi mampu setelah diberi kemampuan. Dia mampu setelah diberi kemampuan, dan dia mampu hanya hal yang dimampukan. Di luar itu dia tetap tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala mantep. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dia mampu, dia berkuasa, kawasa qadirun. Ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu dia mampu. Ya, paham? Kita mampulah sakit itu nah. Baru efeknya setelah diberi kemampuan. Pas orang tergeri, sewaktu kita sakit, maka kita tidak mampu. Kemudian lebih dari itu, kita menjadi tidak mampu. Itu yang ketiga ya. Kemudian kita percepat. Adilun la juroma'ahu. Allah itu adil. La juroma'ahu. Tanpa ada kecurangan. Maka kita harus yakin, kita harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha adil. Jangan ada praduga, prasangka, apalagi tuduhan Allah tidak adil. Sok salah satu buktinya keadilan Allah begini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang tidak diberi rezeki oleh Allah, walaupun dia makhluk paling kecil sekalipun. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada makhluk anu hirup ngarayap di luhureun bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali sama Allah diberi rezekinya. Cacing yang berada di dalam tanah pun Allah diberi rezekinya. Sirem anu leutik anu jumlahna jutaan diberi rezekinya. Manusia anu jumlahna miliaran di atas bumi ieu ku Allah diberi rezekinya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Allah Maha Adil. Asal kita mau berikhtiar, asal kita mau menjemputnya. Namun orang cici, tawakal, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tong nyalahkeun Allah, lamun rezeki anu datang. Sirem oge sirem raya mencari rezekinya. Manuk, burung berterbangan mencari rezekinya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Binatang yang ada di dalam tanah pun Allah diberi rezekinya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki. Maka Allah itu maha adil. Sehingga pernah ada pertanyaan, jika Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka, bukankah itu Allah tidak adil? Memasukkan seseorang ke dalam surga dan memasukkan seseorang ke dalam neraka, kok tidak sama? Berarti Allah tidak adil. Bukan Allah tidak adil, makanya para ulama menjelaskan bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat dan fadlahnya Allah. Seseorang dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Adil. Justru adil jika seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah disamakan dengan orang yang bermaksiat kepada Allah masuk neraka, tidak adil. Nah, justru dengan Allah memasukkan orang yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh ke dalam surga, kemudian orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh dan suka berbuat jahat gitunya, maka dimasukkan ke dalam neraka, maka itu keadilan Allah. Gitu. Jadi Allah Maha Adil. Adilun la juroma'ahu. Kada fituh fatil wafiyah. Ini yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Nah, adik-adik sekalian, santri-santria, kemudian taat hati atau ketaatan hati selanjutnya ialah wal yakinu, yakin. Yakin itu artinya tidak ada keraguan, bulat,
tidak ada keraguan. Karena aya anu disebut waham, aya anu disebut syak, aya anu disebut don, aya anu disebut yakin. Jadi ada 4. Pertama, waham. Waham itu percayanya 25%. Meureun, sugan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya. Mungkin. Meureun. Kalau bahasa Sunda enak. Waham itu artinya meureun. Jadi percayanya itu 25%, 75% tidak percaya. Jadi pesimis. Kamu percaya bangsa ini bisa maju? Ya, mungkin. Atau ya meureun. Pesimis, 25% percaya, 75% tidak percaya. Itu dalam bahasa agama disebut waham. Ayat nomor kedua, yakni syak. Syak itu artinya ragu-ragu. Itu 50-50, 50%, 50%. 50% percaya, 50% tidak. Ya bisa enggak, bisa tidak. Bisa enggak, bisa iya. Nah, itu syak, artinya 50-50. Jadi ragu-ragu dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ayat don. Don itu sangkaan. Menyangka, sangkaan artinya. Jadi 75% percaya, 25% tidak percaya. Itu namanya don. Ayat deui oge yakin. Yakin itu urutan paling tinggi, artinya dia percaya secara bulat 100%. Nah, yakin. Gitunya. Nah, yakin 100% tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Yakin we buleun. Yakin karena naon? Bi ayat akidah bi qalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki ma'annuki bi syahadatain. Dia meyakini dengan hatinya, nekadkeun bahwa agama Islam itu ialah agama yang benar. Tanpa ada keraguan, secara pasti tanpa ada keraguan bahwa yakin agama yang saya jalani ini adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain benar. Nah, kita harus meyakini bahwa agama ini ada satu-satunya agama yang benar. Akan tetapi jangan sampai kita tidak menghormati orang yang tidak beragama Islam. Kita harus yakin bahwa agama ini adalah agama satu-satunya yang benar. Namun tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi konteksnya bukan karena kita merasa benar sehingga orang lain itu salah dan harus kita binasakan. Yang salah itu juga enggak kita binasakan, tidak boleh. Gitunya. Kita harus toleran, menghormati. Karena mereka mempunyai keyakinan sendiri itu berdasarkan dari keilmuannya, pengetahuannya. Nah, kita pun demikian. Seperti itu ya. Nah, adik-adikku sekalian, yakin itu ada 3 tingkatan. Perlu kita ketahui. Pertama ada ilmu yakin. Yang kedua ada ainul yakin. Yang ketiga ada hakul yakin. Ilmu yakin itu kita meyakini sesuatu. Itu tingkatan paling dasar dalam keyakinan. Di 100% atau bulan. Kita meyakini sesuatu berdasarkan keilmuan, berdasarkan pengetahuan. Saya meyakini sebuah hipotesis itu berdasarkan penelitian. Abi yakin ke Allah, ayana Allah berdasarkan dalil pengetahuan kita. Ayat tingkatan naik selanjutnya, yakni ainul yakin. Ainul yakin mah dia meyakini sesuatu lebih dari berdasarkan pengetahuan. Akan tetapi sudah meresap ke dalam hatinya bahwa pengetahuan kita itu terbatas. Tatkala kita meyakini sesuatu hanya berdasarkan pengetahuan, maka tatkala kita tidak diberi pengetahuan, kita tidak meyakininya. Nah, orang yang berada dalam tingkatan ainul yakin tidak seperti itu. Saya yakin terhadap Allah. Salah satu contohnya, dalil adanya Allah, dalil sifat wujud adanya Allah apa? Wujudu hadhil makhluqat. Kamu yakin Allah ada? Yakin. Mengapa kamu yakin?
wujudu hadil makhluk, karena adanya makhluknya. Masa ada makhluk tidak ada yang menciptakan, tidak ada khalik? Masa ada bumi yang begitu megahnya, begitu indahnya, ada alam cakrawala tapi tidak ada yang menciptakan? Kan tidak rasional. Maka saya yakin. Sehingga kenapa dirinya yakin? Karena ada wujud ciptaannya. Kalau ada wujud ciptaannya berarti meyakini ada sang pencipta. Gitu kan? Itu ilmu yakin. Kalau naik ke ainul yakin, dia tidak melihat ke situ. Tanpa ada alam dunia pun, tanpa ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa Allah itu ada, tanpa ada makhluk ciptaan Allah pun saya tetap meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi tanpa ada ciri-ciri dan tanda-tanda dan dalil-dalil keberadaan Allah pun saya meyakini bahwa Allah itu ada. Karena tatkala kita hanya meyakini adanya Allah karena adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, bagaimana kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada? Atau Allah tidak menciptakan makhluk, apakah kamu tetap yakin bahwa Allah itu ada? Nah, makanya yang ainul yakin itu tingkatnya lebih tinggi daripada ilmu yakin. Kemudian yang ketiga, naik yang paling tinggi ialah hakul yakin. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Tingkatan-tingkatan yakin. Ada ilmu yakin, kemudian ada ainul yakin, ada hakul yakin. Gitu ya. Sampai sini dapat dipahami? Alhamdulillah ya. Kalau bisa memahami ini, nanti akan ada kuis yang bisa menjawab, akan mendapatkan kerudung bagi 3 orang yang menjawab benar ya. Nanti Asep yang menyeleksi Asepnya. Nah, mungkin demikian dari kakak, sekian dulu. Seperti biasa kita doakan guru kita Pengarsa Buya Kiai Jalan Ridwan, semoga cepat sembuh, cepat kembali ke pondok pesantren sehingga bisa mengajar ilmu-ilmu kepada kita semua seperti sedia kala ya. Ala hadriniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari kakak, wallahu a'lam bishawab.